Oke, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan sama kerjaan? Nah, hari ini kita punya solusinya. Kita bakal bongkar dua sistem jenius. Satu dari master produktivitas David Allen, dan satu lagi dari pendiri Amazon, Jeff Bezos, lalu kita gabungin jadi satu panduan praktis. Tujuannya? Biar kita bisa dapat kejelasan total, baik di kerjaan maupun di hidup. Yuk, kita mulai. Kita semua pasti tahu lah ya rasanya. Rasanya tuh kayak punya puluhan tab kebuka di browser otak kita. Banjir email, daftar tugas yang gak ada habisnya, aduh. Di dunia modern ini emang gampang banget buat ngerasa kewalahan dan susah fokus. Menurut David Allen, sumber stres kita itu sebenarnya simple banget. Masalahnya itu bukan di pekerjaannya, tapi di semua urusan yang belum kelar, atau yang dia sebut open loops, yang terus-terusan ngegantung di kepala kita. Setiap janji yang belum ditepati, sekecil apapun itu, nyiptain semacam dengungan kecemasan yang nggak berhenti-berhenti. Jadi, inilah musuh utama yang bakal kita taklukkan bareng-bareng. Kabut mental. Kabut ini datang dari dua arah. Tumpukan tugas yang belum selesai, dan tekanan buat ngejelasin ide-ide yang rumit secara jernih. Keduanya ini, diam-diam adalah pencuri energi kita. Dan ini mungkin bahkan bikin Anda kaget. Menurut ilmu kognitif, otak kita itu sebenarnya agak-agak malas. Tugas utamanya bukan buat mikir keras, tapi buat hemat energi. Nah, itulah kenapa nyoba nginget semua daftar tugas itu rasanya capek banget. Otak kita itu prosesor, bukan hard drive. Jadi apa dong satu rahasia besar yang sama-sama dipegang oleh David Allen dan Jeff Bezos? Jawabannya sederhana, berhenti pakai otak Anda sebagai tempat penyimpanan. Biarin otak kita ngerjain tugas terbaiknya, mikirin ide-ide cemerlang, dan bikin keputusan-keputusan hebat. Coba deh, bayangin begini. Otak Anda itu CPU-nya, prosesor super cepat. Sementara sistem eksternal, entah itu buku catatan atau aplikasi di HP Anda, itu adalah hard drive-nya. Biar CPU-nya bisa kerja maksimal tanpa lemot, kita harus pindahin semua datanya ke hard drive. Inilah inti dari konsep pikiran eksternal. Oke, langkah pertama menuju kejelasan, tangkap semuanya. Keluarkan setiap tugas, ide, dan kekhawatiran dari kepala Anda. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mendefinisikan garis finish bahkan sebelum kita mulai lari. Nah, untuk melakukan ini, David Allen ngasih kita 5 langkah untuk menguasai alur kerja. Proses yang dikenal sebagai GTD ini pada dasarnya adalah sebuah siklus. Anda tangkap idenya, klarifikasi artinya apa, atur, tinjau lagi secara berkala, lalu ya udah kerjain. Ini adalah cara sistematis buat membangun sistem eksternal yang bisa kita percaya 100%. Nah, prinsip mulai dari akhir ini ternyata nggak cuma berlaku buat tugas pribadi loh. Di Amazon, Jeff Bezos menerapkannya untuk membangun produk bernilai miliaran dolar. Proses mereka yang disebut bekerja mundur ngeharusin tim buat nulis siaran pers untuk produk yang bahkan belum ada. Ini maksa semua orang fokus ke satu hal dari awal. Apa sih manfaatnya buat pelanggan? Jadi, apa benang merahnya di sini? Baik daftar tugasnya David Allen maupun siaran persnya Jeff Bezos, keduanya melakukan hal yang sama. Keduanya maksa kita buat mendefinisikan sukses secara fisik dan eksternal sebelum kita mulai. Proyek selesai atau siaran pers peluncuran, keduanya itu kayak jangkar yang ngasih kita kejelasan mutlak dari awal. Oke, setelah semua urusan berhasil kita keluarkan dari kepala, sekarang waktunya klarifikasi. Kita harus mengubah kabut ide yang masih abstrak jadi langkah-langkah nyata yang bisa dieksekusi. Ini adalah jembatan dari mikir ke ngerjain. Inilah kekuatan dari pertanyaan andalan GTD. Apa langkah selanjutnya? Pertanyaan ini ampuh banget buat mecah kebuntuan dengan mendefinisikan langkah fisik berikutnya yang harus diambil. Urus pajak itu kan rasanya berat dan bikin malas, tapi cari semua kwitansi adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan. Ya, sekarang juga. Jeff Bezos juga terobsesi banget sama kejelasan. Saking terobsesinya, dia melakukan hal yang cukup radikal, melarang total penggunaan PowerPoint di rapat-rapat penting. Kenapa? Karena menurut dia, poin-poin atau bullet points itu cara yang malas buat presentasi. Poin-poin seringkali cuma nyembunyiin pemikiran yang dangkal dan gagal membangun argumen yang kuat. Terus, gantinya apa? Memo naratif. Anda nggak bisa sembunyi di balik poin-poin. Kalau Anda harus menulis cerita utuh, Anda dipaksa untuk berpikir dengan jernih. Jadi lihat kan polanya? Baik untuk tugas kecil kayak urus pajak maupun ide besar, aturannya sama. Paksa diri Anda untuk melakukan klarifikasi. Prinsip terakhir yang mereka anut adalah membangun sistem yang sederhana dan bisa diulang-ulang, sebuah roda gila atau flywheel. Tujuannya simpel, untuk mengurangi hambatan, jadi lebih gampang untuk mulai kerja dan bikin semua orang sepaham.
Di sistem JTD, tugas itu diorganisir berdasarkan konteks. Jadi, saat Anda di depan komputer, Anda hanya melihat daftar tugas komputer. Ini jenius banget, karena bisa ngilangin beban milih dan bikin keputusan untuk mulai kerja jadi jauh lebih gampang. Nah, Bezos menerapkan prinsip penyederhanaan yang sama bukan untuk tugas, tapi untuk strategi perusahaan. Dia menggunakan model mental, aturan-aturan simpel yang gampang diingat buat nyamain frekuensi ribuan orang. Aturan kayak tim 2 pizza kan jauh lebih efektif buat mengurangi kerumitan daripada buku manual kebijakan setebal bantal. Keduanya adalah jalan pintas menuju kejelasan. Jadi, apa hasil akhirnya kalau kita menggabungkan kedua filosofi ini? Manfaatnya itu jauh lebih besar dari sekedar produktivitas. Ini tentang mengubah cara kita berpikir secara fundamental. Kalau buat diri kita sendiri, manfaatnya adalah ketenangan batin. Pikiran seperti air, begitu kata David Allen. Maksudnya, pikiran yang jernih, tenang, dan siap merespon apapun yang datang, tanpa stres atau gejolak. Ini adalah hasil dari punya sistem yang kita percaya sepenuhnya. Nah, di sisi lain, buat urusan profesional, manfaatnya adalah kekuatan dan pengaruh. Saat Anda bisa mengomunikasikan ide-ide Anda dengan kejelasan nyanyian malaikat, istilahnya Jeff Bezos, Anda bukan cuma dipahami, tapi Anda juga mampu menginspirasi dan memimpin. Nah, inilah inti dari semuanya. Menggunakan sistem eksternal, baik itu buat tugas ala David Allen maupun buat ide ala Jeff Bezos, ini semua bukan tentang jadi orang yang lebih rapi. Bukan, ini adalah latihan untuk berpikir jernih. Keteraturan itu cuma bonusnya saja. Jadi, pertanyaannya sekarang untuk Anda. Apa satu hal, satu tugas, satu kekhawatiran, satu ide yang akan Anda ambil dan pindahkan ke sistem eksternal Anda saat ini juga? Untuk memberi ruang bagi pikiran Anda buat melakukan hal-hal yang jauh lebih penting?